Penyusunan laporan keuangan dalam akuntansi perbankan bertujuan untuk memberi informasi kepada pemegang saham dalam mengambil keputusan keuangan. Untuk memberi informasi pada pemegang saham mengambil keputusan keuangan dalam industri perbankan, keputusan tersebut berupa pemberian kredit atau investasi. Selanjutnya ada buku akuntansi perbankan atau disingkat PAPI. Dalam buku akuntansi perbankan akan ada banyak sekali kebijakan dan peraturan akuntansi perbankan yang tidak jauh berbeda dengan penyusunan akuntansi yang umum. Kebijakan laporan keuangan perbankan mengacu pada terjadinya standar akuntansi keuangan atau PASA Indonesia, akan tetapi dikarenakan PASA tidak terlalu relevan sehingga yang terjadi pedoman khusus dalam pengatur susunan laporan keuangan, yaitu Pedoman Perbankan Indonesia atau PAPI. Penyusunan Pedoman Perbankan Indonesia tahun 2008 memberi kebijakan tentang perlakuan dan pencatatan atas surat berharga, kredit, penurunan nilai, transaksi derivatif dan transaksi ekspor-impor, perlakuan pencatatan, dan sebagainya. Tujuannya yaitu untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan perubahan keuangan serta kinerja yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan kepada pihak internal dan eksternal. Pedoman akuntansi perbankan Indonesia bersifat sebagai acuan dan tidak mengikat. Transaksi yang diatur dalam Pedoman Perbankan Indonesia merupakan transaksi yang umum dan terjadi pada setiap bank yang ada di Indonesia. Di slide selanjutnya yaitu ada sistem akuntansi perbankan yang ada 3 poin. Yang pertama ada sebagai sistem akuntansi manajemen, kedua ada sebagai sistem costing, ketiga sistem pengawasan, dan keempat sebagai sistem pelaporan kepada penguasa moneter. Dasar-dasar akuntansi perbankan yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama harus adanya perincian yang asetnya sehingga dapat menggambarkan jumlah dana dan investasi pada masing-masing aset tersebut. Kedua harus adanya perincian dari hutang-hutangnya yang disusun menurut jauh waktunya dan tingkat kelelahannya. Ketiga, dapat menggambarkan laba rugi yang diperoleh dari hasil kegiatan dan dengan jelas. Selanjutnya harus dapat menyediakan informasi secara periodik mengenai efisiensi dari hasil kegiatan usahanya. Harus pada sistem internal kontrol yang ketat, dan terakhir harus dapat menyediakan data untuk menguasai moneter. Selanjutnya yaitu pencatatan akuntansi. Metode pencatatan akuntansi. Secara umum, proses akuntansi pada bank merupakan akuntansi umum, tetapi lebih banyak diperlukan buku pembukuan umum untuk mencatat dan mengikuti arus data keuangan dari sebuah transaksi. Ada 2 proses akuntansi bank, yakni cara manual dan cara komputerisasi. Yang pertama manual yang ada 4, yaitu semua pekerjaan diawali dari pencatatan sampai dengan pengiktisaran dilaksanakan dengan tangan manusia. Kedua, unsur manusia memiliki peranan penting dalam melaksanakan proses akuntansi. Ketiga, ketelitian dan ketetapan waktu dalam mencatat data keuangan dan menyajikan laporan keuangan adalah hal yang kritis. Keempat, dibutuhkan pemisah petugas yang menyiapkan buku harian, jurnal, dan juga buku besar. Kedua, ada komputerisasi, yaitu cukup dengan proses key-in atau pencatatan dokumen bisnis di dalam komputer yang dikerjakan dengan manusia. Ketelitian dan
ketetapan waktu pencatatan yang menyajikan informasi keuangan menjamin oleh komputer, dan unsur teknis adalah program komputer yang dipakai dalam aktivitas akuntansi. Selanjutnya yaitu penerapan teknologi sistem perbankan. Di dunia transaksi perbankan, penggunaan teknologi akan mempermudah transaksi dengan nasabah. Dari yang melayani nasabah dengan cara bertemu atau nasabah datang langsung ke cabang untuk menabung dan menginvestasi, maka kini semakin mudah dan adanya teknologi berbasis komputer. Pada masa sekarang bisa dibuka dan aplikasi mobil SMS bisa diaplikasikan oleh bank. Persamaan akuntansi perbankan. Yang pertama yaitu harta selanjutnya yaitu persamaan akuntansi perbankan, yaitu persamaannya harta bank sama dengan hutang ditambah modal, di mana harta bank yaitu penempatan dana dalam kredit, penyaluran dana dalam kredit, penetapan dana, aktiva tetap, dan penanaman yang lainnya. Kedua, hutang bank, yaitu dana masyarakat, dana pinjaman, dan dana lain-lain. Yang terakhir ada modal bank, yaitu modal saham, modal premium, saham, laba ditahan, dan laba tahun berjalan. Produk dalam perbankan yaitu ada transfer, ada penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota atau luar negeri yang dikenal dengan inkaso, ada letter roll credit, safe deposit box, ada bank garansi dan bank notes, dan terakhir ada traveler cash clue. Nah, baiklah teman-teman, berakhir dari ujung penjelasan yaitu kesimpulan dari akuntansi perbankan pada PPT saya, pada video penjelasan saya, yaitu akuntansi perbankan yang berlaku di Indonesia standar berbeda berlaku pada pencatatan keuangan perbankan, dan jenis-jenis menggunakan dua prinsip akuntansi yang berbeda dalam operasinya, akrual dan berbasis kas. Akuntansi memang penting bagi setiap usaha, tidak terkecuali pada bisnis kecil yang Anda miliki. Jadi, proses akuntansi pada bisnis Anda menjadi lebih optimal dengan software akuntansi berbasis cloud seperti Accurate Online. Software akuntansi cloud memiliki banyak kelebihan, seperti bisa digunakan pada kapan saja dan di mana saja, tidak perlu dilakukan penginstalan, dan sistem Anda akan terbaharui secara otomatis. Accurate Online sendiri adalah software akuntansi berbasis cloud yang sudah digunakan oleh lebih dari 3.000 pengusaha dari berbagai jenis bisnis dan apapun itu yang berada di Indonesia. Oke, baiklah teman-teman, inilah hasil dari video tugas saya mengenai akuntansi perbankan. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang signifikan atau kurang jelas, saya mohon maaf. Saya berharap semoga nilai saya bagus dan nilai saya bisa memberi saya kenaikan IPK. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.